Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok USMPPL akan mempresentasikan jawaban dari soal yang telah Ibu berikan. Sebelum masuk ke penjelasan saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Nurul Islamiyah Wulandari, yang selanjutnya ada Hamidah, dan saya sendiri ada Trisha Pratami. Oke. Jawaban pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Hamidah. Baiklah, pertanyaan pertama yaitu mengenai manajemen risiko proyek. Manajemen risiko proyek meliputi langkah memahami dan mengidentifikasi masalah potensial yang mungkin terjadi, mengevaluasi, memonitoring, dan menangani risiko. Secara umum, tujuan dari manajemen risiko pada proyek perangkat lunak adalah mencegah atau meminimalisasi pengaruh yang tidak baik akibat kejadian yang tidak terduga melalui penghindaran risiko atau persiapan rencana kontingensi yang berkaitan dengan risiko tersebut. Suatu risiko mempunyai sebab dan bila terjadi akan membawa dampak. Oleh karena itu, risiko dapat dinyatakan sebagai fungsi dari kemungkinan dan dampak. Selanjutnya, metode dalam manajemen risiko proyek perangkat lunak terdiri dari menghindari risiko, pengalihan risiko, menerima risiko, pencegahan risiko, dan berbagi risiko. Di sini saya hanya akan menjelaskan mengenai retention atau menerima risiko. Metode retention atau menerima risiko merupakan jumlah risiko tertentu yang ditanggung sendiri oleh perusahaan asuransi. Biasanya risiko yang ditanggung digunakan untuk membantu mengimbangi risiko yang lebih besar di waktu yang akan datang. Contoh penggunaan metode retention pada kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kita memilih paket asuransi dengan premi rendah, kita akan mendapatkan deductible tinggi, yaitu jumlah yang seharusnya dibayarkan pembeli asuransi ketika terjadi hal yang tidak diinginkan yang berhubungan dengan kesehatan. Risiko awal merupakan biaya yang harus kita bayar jika masalah kesehatan muncul. Apabila masalah kesehatannya lebih serius dan mengancam jiwa, manfaat asuransi kesehatan bisa digunakan untuk menutupi sebagian besar biaya di luar biaya yang harus kita bayar. Baiklah, selanjutnya merupakan proyek perangkat lunak dan tim proyek. Manajemen proyek perangkat lunak adalah suatu proses kegiatan melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan sumber daya untuk membuat suatu perangkat lunak atau program komputer, serta mencapai tujuan tertentu dalam batasan waktu, ruang lingkup, dan biaya. Untuk membangun perangkat lunak yang baik, dibutuhkan sebuah tim proyek yang handal dalam bidangnya masing-masing. Tim proyek biasanya berisikan anggota yang terlibat dalam pekerjaan proyek. Tim proyek berkedudukan di dua tempat, yaitu di kantor pusat untuk melakukan pekerjaan yang berfokus pada perencanaan dan di lapangan yang berfokus pada eksekusi rencana proyek. Berikut adalah tim proyek dari manajemen proyek perangkat lunak. Terdiri dari yang pertama ada manajer proyek, lalu ada project akuntan, project engineer, customer relation, kontrak administrator, manajer fungsional, dan yang terakhir ada project controller. Oke, Selanjutnya, selanjutnya. manajemen kualitas proyek akan dilanjutkan oleh Trisha Ayu Pratami. Oke, selanjutnya ada manajemen kualitas proyek. Nah, pengertian dari manajemen kualitas proyek itu adalah suatu proses yang dilakukan untuk menjamin proyek agar dapat mematuhi kebutuhan yang telah disepakati melalui aturan-aturan mengenai kualitas, prosedur, ataupun guidelines. Nah, yang keempat, selanjutnya ada manajemen konfigurasi software. Nah, pengertian manajemen konfigurasi software itu adalah rangkaian kegiatan penelusuran dan pengendalian yang dimulai ketika proyek berjalan sampai tidak dioperasikan lagi. Sebuah aktivitas untuk mengidentifikasi konfigurasi dari sebuah sistem dengan tujuan untuk mengontrol perubahan secara sistematik terhadap konfigurasi, pemeliharaan integritas, dan pengulangan dari konfigurasi keseluruhan selama daur hidup sistem. Nah, yang selanjutnya ada Jakarta Smart City, dan ada beberapa yang akan dijelaskan dari
insight kuliah lapangan yang kemarin. Akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nurul Islamia Wulandari. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai Jakarta Smart City. Jakarta Smart City meningkatkan partisipasi warga seperti membuat data, aplikasi, memberikan masukan, dan memberikan kritikan. Sehingga Jakarta dapat menjadi kota yang pintar karena melibatkan warganya, melibatkan pemerintahannya, kekuasaannya, uangnya, dan juga ruangannya untuk menjadikan semua kehidupan menjadi lebih baik. Sorry. Nah, dalam membangun Jakarta Smart City, ada 4 langkah-langkah atau tahapan yang dilakukan. Yang pertama adalah menentukan definisi Smart City bagi Jakarta. Yang kedua, menentukan kondisi tertarget atau target state. Lalu yang ketiga adalah mengidentifikasi kesenjangan. Yang keempat, mengusulkan solusi. Nah, Jakarta Smart City sendiri mempunyai 6 pilar, yaitu yang pertama ada Smart Governance, yang kedua Smart People, Smart Living, Smart Mobility, Smart Economy, dan yang terakhir ada Smart Environment. Nah, untuk mewujudkan 6 pilar di atas, Jakarta Smart City menggunakan teknologi untuk membangun sistem yang dapat menghubungkan pemerintah dan masyarakat. Jakarta Smart City memiliki portal berbasis peta yang dapat diakses di smartcity.jakarta.go.id. Nah, dalam portal ini ada berbagai macam informasi yang merupakan hasil integrasi setiap organisasi perangkat daerah Pemprov DKI Jakarta. Nah, berikut merupakan beberapa macam informasi yang kita semua bisa akses dalam portal tersebut. Yang pertama, terdapat berbagai kanal pengaduan resmi terkait berbagai masalah yang dijumpai oleh warga Jakarta sehari-hari. Salah satunya ada Clue, yang mana merupakan salah satu aplikasi pelaporan bagi warga yang bekerja sama dengan Pemprov DKI. Warga dapat melaporkan 17 kategori masalah terkait kepentingan umum dengan cara mengambil foto, lalu mengunggahnya ke aplikasi Clue. Data laporan tersebut kemudian akan terintegrasi ke portal Jakarta Smart City. Yang kedua, ada integrasi CCTV, di mana warga dapat mengakses lebih dari 7.500 CCTV secara real-time yang terletak di berbagai wilayah. Selain untuk keamanan, CCTV ini dapat digunakan juga untuk memantau banjir. Lalu yang ketiga, ada info harga tanah. Jakarta Smart City bekerja sama dengan BPN Provinsi Jakarta untuk mengintegrasikan data survei harga tanah melalui info zona tanah per kelurahan. Yang keempat, ada info harga pangan. Pada peta yang terdapat dalam portal, warga bisa melihat berbagai harga bahan pangan yang ada di berbagai titik pasar tradisional Jakarta. Harga rata-rata bahan pangan diupdate tiap hari maksimal jam 10 pagi oleh petugas PD Pasar Jaya. Lalu yang kelima, ada program hashtag Kaki 5 Jakarta, di mana KUM KMT bersama dengan Jakarta Smart City meluncurkan program ini melalui kolaborasi dengan Indo Relawan, Zomato, dan juga GoFood. Program ini ditujukan untuk meningkatkan digital presence dan meningkatkan pendapatan pedagang kaki lima, serta untuk mengajak lebih banyak lagi pedagang kaki lima untuk bersertifikat BPOM. Yang keenam, ada ketersediaan kamar kosong di RSUD dan rumah sakit umum kecamatan. Dengan ini, selain dapat digunakan langsung oleh warga, data tersebut juga digunakan oleh puskesmas untuk membuat rujukan pasien BPJS. Nah, informasi ini dapat menghemat waktu dan mencegah praktik calo ketersediaan kamar rumah sakit. Jakarta Smart City juga menyajikan informasi ketersediaan ambulans secara gratis real-time di portal JSC. Untuk keperluan darurat warga dapat menghubungi line 112. Nah, berikut merupakan program yang dimiliki Jakarta Smart City secara lengkap, selain yang sudah dijelaskan tadi. Nah, sesuai dengan 6 pilar dari Smart City yang sudah disebutkan sebelumnya, kita lihat yang pertama ada Smart Economy. Nah, program dari Jakarta Smart City yang mewujudkan Smart Economy adalah Online Street Food, Info Pangan Jakarta, dan Jakarta One. Lalu untuk Smart Environment, ada Smart Public Lighting dan Standard Pollution Index. Lalu untuk Smart Government, ada PTSP, Portal, e-Budgeting, CRM, dan juga Open Data. Untuk Smart Living, ada pantau banjir, CCTV City Surveillance, Integrated Low Cost Apartments,
Lalu untuk smart mobility ada Transjakarta Application dan juga electronic parking. Untuk smart people ada Jakarta Smart Card, e-Jakarta dan juga coworking space. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan mengenai aplikasi pelaporan kru yang dimiliki oleh JSC. Nah, selain itu, Jakarta Smart City juga mempunyai aplikasi mobile pelaporan yang bernama Jaki. Nah, Jaki ini memiliki banyak sekali fitur. Yang pertamanya tadi ada Jakwarta. Kemudian ada Jak Lapor, Jak Respons, Jak Pangan, Jak Survei, Jak ISPU, Jak Siaga, Jak Co, Jak Apps, Jak Corona, Pindai, Jak Aman, Jak Sekolahmu, dan Jak CLM. Nah, dalam Jakarta Smart City tersebut terdapat tim yang bisa dilihat pada PowerPoint. Yang pertama ada dikepalai oleh kepala unit, di bawahnya ada Kasubag TU, terus ada lagi di bawahnya ada Kasatlak OPS dan Kasatlak P3, dan kemudian di bawahnya ada lagi yaitu staf, subjabatan fungsional, dan staf-staf lainnya. Nah, selain dari beberapa PNS yang sudah mempunyai jabatan seperti dijelaskan tadi di dalam pengembangan Jakarta Smart City, terdapat juga tim yang dibentuk dari tenaga ahli di luar PNS tadi. Nah, tim ini terbentuk dalam beberapa divisi. Pertama ada divisi field, lalu divisi com, lalu data dan analisis, monet, dan yang terakhir ada development. Adalah cara Jakarta Smart City memastikan agar perangkat lunak yang mereka kembangkan dapat digunakan baik oleh masyarakat dan pemerintah. Dalam hal menerapkan perangkat lunak ini agar digunakan oleh pemerintah, Jakarta Smart City dan pemerintah DKI menggunakan cara yang cukup tegas. Dari narasumber dijelaskan bahwa petugas SKPD terkait memang diwajibkan untuk menggunakan atau menjalankan perangkat lunak Jakarta Smart City masing-masing. Bahkan sebagai sanksi disebutkan bahwa performa dari penerapan perangkat lunak Jakarta Smart City oleh petugas terkait dapat berpengaruh pada TKD. Hal ini menyebabkan lapisan petugas terkait menjadi bersungguh-sungguh dalam menerapkan Jakarta Smart City ini. Sedangkan untuk masyarakat sendiri, pendekatan yang digunakan bermacam-macam. Salah satu yang disebutkan adalah bagaimana pada awal digunakannya salah satu aplikasi pelaporan dalam Jakarta Smart City. Clue dulu pernah membagikan tiket berwisata ke Bali demi untuk meningkatkan antusiasme warga dalam menggunakan aplikasi tersebut untuk melaporkan berbagai masalah yang dijumpai sehari-hari di Jakarta. Nah, dari penjelasan saya tadi, berakhirlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat